Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tanpa halangan suatu apapun. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita mengharapkan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami datang untuk bersilaturahim kepada jamaah Al-Fatih Channel dengan harapan dapat memperoleh hikmah dari amal silaturahim tersebut. Selanjutnya, ingin kami berbagi tentang ilmu yang bermanfaat yang akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niatan yang pertama. Niatan yang kedua, Allah telah memberikan beberapa solusi tentang kehidupan lewat Al-Quranul Karim. Disitulah segala hajat dan keinginan manusia dicukupi semuanya. Kali ini kami ingin berbagi kepada saudaraku jamaah Al-Fatih Channel dengan judul doa pembuka pintu rezeki dan penenang hati serta pengabul semua hajat. Mengapa hal ini perlu kami sampaikan? Doa ini ada dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis. Dan kita memang diperintahkan untuk berdoa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan kami kabulkan. Kemudian di dalam surat Nuh ayat 11, Allah sudah memerintahkan kepada kita, Fakul nus A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa memperbanyak istighfar,
niscaya Allah memberi jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Perintah itu apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah bacaan istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Bagaimana lafalnya? Lafalnya sangat pendek, mudah dihafal, mudah diingat, yaitu astaghfirullah. Ampunilah aku ya Allah. Hanya seperti itu. Kemudian bagaimana niatnya kalau kita akan melafalkan itu? Niatlah di dalam hati saudara-saudaraku yang ingin mengamalkan dengan lillahi ta'ala, semata-mata karena perintah Allah Ta'ala. Yang kedua bagaimana? Limardotillah, dengan harapan mengharapkan ridho Allah. Kemudian apa sih manfaatnya? Manfaat dari istighfar yang pendek itu sungguh sangat banyak sekali. Di antaranya adalah orang yang mendawamkan doa ini, maka ia akan dibukakan pintu rizkinya yang pertama. Pintu rizki akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan diampuni dosa-dosanya. Apa tidak hebat itu? Kita berbuat dosa akan diampuni ketika kita meminta kepada Allah. Yang ketiga, diberi ketenangan batin dan hatinya. Orang hidup butuh ketenangan, ketentraman. Ini Allah akan memberikannya. Apalagi manfaatnya? Yaitu akan dicintai oleh Allah kalau kita sering beristighfar. Bahkan lebih dari itu, Allah akan memberatkan timbangan amal kita ketika besok di Yaumul Mahsyar. Apa tidak hebat itu? Kebutuhan dunia dan akhirat semuanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijanjikan pula oleh Allah bagi pengamal istighfar untuk masuk surga. Ini luar biasa. Maka niatkanlah yang bersih untuk mencari ridho Allah. Niat karena Allah. Nanti rizki yang kita inginkan akan dibukakan sendiri oleh Allah. Itu urusan Allah. Kita hanya disuruh berdoa dengan istighfar ini. Lalu bagaimana mengamalkannya? Kecuali wirid yang terbiasa kita ucapkan ketika selesai sholat fardu 5 waktu itu. Kita sering membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 33 kali. Itu pokok wirid yang sering kita
lafalkan ketika kita selesai sholat 5 waktu. Kalau kita punya hajat yang khusus, maka khususkanlah niat kita. Berapa kali membacanya? 100 kali. Terus waktunya berapa itu kalau 100 kali? Itu 1 menit bisa mendapatkan 60 kali. Berarti kalau 100, 1,5 menit selesai. Astagfirullah, astagfirullah. 1 detik itu. Coba dihitung sendiri. Kemudian berdoa tidak sembarang berdoa. Tentu kita akan mencari makom mustajabah atau waktu-waktu yang Allah kehendaki, yaitu tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Ada anjuran subuh antara azan dan iqomah, atau asar antara azan dan iqomah pula, atau sesudah sholat malam. Kalau kita punya azam untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan pahala yang luar biasa tadi, tidak hanya rezeki, keselamatan, ketenangan, itu penting kita minta. Karena orang hidup butuh ketenangan pikiran. Sudah jelas, sahabat Al-Fatih? Saya kira sangat mudah sekali, tapi luar biasa manfaatnya. Maka segeralah amalkan, sehingga kita akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan pintu rezeki yang terbuka oleh Allah, diampuni dosanya, disayang Allah, dijamin masuk surga, diberatkan timbangannya. Itulah yang perlu kita perhatikan. Tidak melulu berpikir tentang dunia, tapi juga akhirat kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada berkahnya bagi kita, terutama berkah iman, Islam, takwa kita meningkat kepada Allah. Ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf, karena memang kami tempatnya lupa. Apabila ada benarnya, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.